Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Rian Arthur, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Zalfa Nabila Putri, mahasiswi Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 15036210073. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait hasil analisis model atau strategi pembelajaran yang nantinya akan digunakan pada kompetensi dasar yang telah saya pilih. Berikut ini adalah materi pembelajaran di SMK yang akan saya ambil, yaitu mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan dengan memilih kompetensi dasarnya, yaitu memahami jenis-jenis struktur konstruksi atau bangunan gedung. Selanjutnya, materi apa yang akan dipelajari dalam kompetensi dasar tersebut. Jadi, setelah menentukan kompetensi dasar apa yang akan diambil, selanjutnya adalah menganalisis isi dari materi tersebut. Di sini saya mengambil kompetensi dasar yaitu memahami jenis-jenis struktur konstruksi atau bangunan gedung. Jadi, isi dari materi tersebut adalah terkait struktur konstruksi atau bangunan gedung. Selanjutnya, struktur konstruksi atau bangunan gedung dibedakan menjadi dua, yaitu struktur bawah, lower structure, dan struktur atas atau upper structure. Struktur bawah sendiri adalah seluruh bagian struktur bangunan yang berada di bawah permukaan tanah. Jadi, semua struktur yang ada di bawah permukaan tanah itu termasuk ke dalam struktur bawah. Di sini contohnya adalah fondasi. Yang kedua ada struktur atas. Struktur atas ini adalah seluruh bagian struktur bangunan yang berada di atas muka tanah. Kebalikannya dari struktur bawah tadi, struktur atas ini adalah struktur bangunan yang berada di atas tanah, semua itu termasuk struktur atas. Struktur atas ini terdiri dari kolom, plat, balok, dinding, dan tangga, dan juga lantai. Selanjutnya, model atau strategi apa yang cocok untuk kompetensi dasar tersebut? Menurut saya, strategi atau model pembelajaran yang cocok untuk kompetensi dasar memahami jenis-jenis struktur konstruksi atau bangunan gedung adalah model pembelajaran discovery learning. Karena model pembelajaran discovery learning ini merupakan model pembelajaran di mana peserta didik memahami sendiri konsep, arti, dan hubungan dalam pembelajaran. Dalam model ini, kegiatan pembelajaran juga berfokus kepada peserta didik dan pendidik hanya memfasilitasi proses pembelajarannya aja. Jadi, dalam model pembelajaran discovery learning ini, peserta didik dituntut untuk aktif dalam pembelajaran dan menjadi center dari pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya, model pembelajaran discovery learning ini memiliki 4 tujuan, yaitu yang pertama melatih peserta didik dalam menyusun strategi untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait materi yang sedang diajarkan. Yang kedua, meningkatkan pola berpikir kritis bagi peserta didik. Ketiga, melatih peserta didik untuk berpikir secara sistematis dan ilmiah dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dan yang keempat, memberikan kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan dari keempat tujuan model pembelajaran ini bahwa pembelajaran model discovery learning ini memberikan manfaat bagi peserta didik karena uh,
pembelajaran bisa bertahan lama karena mereka memahami konsep tersebut secara mandiri melalui keefektivitasannya dalam menggali informasi. Jadi tentunya materi pelajaran yang dipelajari, yang mereka cari itu akan lebih lama diingat. Oke, yang selanjutnya adalah alasan dan argumentasi saya mengapa saya memilih menggunakan model pembelajaran discovery learning. Karena seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa model pembelajaran discovery learning itu eh, merupakan pembelajaran yang berfokus kepada peserta didik dan pendidiknya hanya memfasilitasi proses pembelajarannya aja. Jadi menurut saya model ini sangat cocok untuk digunakan pada mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan dan juga KD memahami jenis-jenis struktur konstruksi atau bangunan gedung. Karena dengan model pembelajaran ini tentunya peserta didik akan dilatih kemampuan berpikir kritisnya dan akan lebih mudah dipahami juga untuk para peserta didiknya. Selain itu, ada tambahan argumentasi juga dari Maulana tahun 2017 yang menyatakan bahwa salah satu alasan mengenai perlunya pengembangan kemampuan berpikir kritis adalah karena tuntutan zaman yang menuntut setiap individu untuk memilih, mencari, dan menggunakan informasi untuk kehidupannya. Bukan hanya itu aja, berdasarkan penelitian dari Leni Wardani dan Lukita tahun 2017, menyebutkan bahwa terdapat interaksi antara model pembelajaran discovery learning dan kemampuan berpikir kritis siswa yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi nggak ada alasan bagi saya buat tidak menggunakan model pembelajaran ini karena model pembelajaran ini sudah terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan juga kemampuan yaitu creativity atau kreativitas, critical thinking atau berpikir kritis, collaboration atau kolaborasi, dan communication atau komunikasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.